Ini kita lagi cari kayu, temen nih mau nyebrang ya untuk mengecek jenis batuan yang mengandung emas. Ini kita lagi survei di daerah Jambi. Sekarang masih siap-siap menyeberang, ini nanti sungai ya, menyeberang untuk mengecek jenis batuan yang ada di sebelah. Ini teman kita Pak Safari lagi nyiapin batu nyebrang. Oke, nanti lanjut. Tipe batuan ya yang mengandung emas, memang daerah yang mengandung emas dia sangat bervariasi ya, tidak hanya satu jenis batu seperti ini ya. Ini ada juga batu hitam. Ini belum sempat kita cek apakah dia mengandung magnet apa tidak ya. Apakah itu jenis bandar besi. Yang pasti batu di daerah sini sedikit variatif, sehingga kita mau cek nanti keberadaan urat emas atau potensi urat emas di daerah ini, termasuk batu-batu besar juga ada. Nah, ini menunjukkan dulu ada kekuatan vulkanis besar yang menyebabkan longsor atau banjir besar yang berpotensi juga menggerus mother lode dari urat-urat emas. Yang berjalan ya menuju lokasi. Nah, ini bisa dilihat jenis tanahan, jenis tanah lempung ya, dan sedikit nih ada clay. Dari mana ya? Nah, ini sedikit ada clay ya. Jadi daerah ini berpotensi, nanti potensinya kita cek. Tadinya kita mau ini ya mengerjakan batu ini ya, itu di lokasi ya. Jadi kita bakar di lokasi, namun kondisi batu ini kita ambil di lubang tinggal ya, lubangnya kecil sempit, sehingga sedikit agak lama kemarin mencari batunya, sehingga akhirnya karena pertimbangan cuaca kita akhirnya tidak kerjakan di lokasi ya, karena musim penghujan, kita juga menyeberangi sungai, makanya kita kerjakan di rumah. Bagusnya memang kita sebelum keluar dari lokasi itu sudah tahu kondisi batuan yang kita survei apakah layak untuk diolah atau tidak. Namun ini batunya kita bawa pulang, nanti kita kerjakan di rumah ya dengan backpacker ini, yang nanti itu mewakili lah kurang lebih pola pengerjaannya di lapangan. Kebetulan di sini juga hujan ya, ini mau hujan rintik-rintik, dan memang sekarang lagi musim penghujan. Jadi kemarin kita putuskan pulang, kita kerjakan survei batuan yaitu di rumah, karena juga waktu itu kita harus nyebrang sungai untuk pulang, sehingga kekhawatiran sungai membesar, kesulitan menyeberang, akhirnya kita pulang bawa batu, kita kerjakan di rumah. Semoga tetap aja bisa mewakili pengerjaan itu di lapangan atau simulasi pengerjaan di lapangan. Sekarang kita lihat ya apa aja yang menjadi bawaan kita untuk alat survei ke lapangan ya di dalam backpacker kita atau ransel kita. Ya, pertama ini peralatan kimia, nanti saya jelaskan apa saja yang ada di dalam sini. Kemudian kita bawa juga set untuk peleburan dan sebagainya ya, termasuk untuk mengecek atau melihat batu ya, pembesaran di dalam, nanti saya jelaskan. Kemudian alat untuk menghancurkan batu ya, atau ini lebih tepatnya ini perangkat untuk pendulangan ya. Kita tumbuk batu, kita tumbukin dulu. Ini lebih ke alat untuk menghancurkan, kemudian nanti mendulang ya. Ini kalau kita kelompokkan, oke. Termasuk di dalam ransel ini masih untuk kaitannya untuk mencari material ya. Ya, ini cangkul pacul ya, bagian dari untuk mendapatkan material, dan nanti kita dulang di bagiannya, termasuk palu ini ya, palu untuk menghancurkan bagiannya. Kemudian ini bagian kimia, nanti saya jelaskan peleburan ya,
flux, peleburan, blowernya segala macam kita jelaskan. Dan ini kimia, nanti saya jelaskan satu-satu. Kita buka dulu, nanti selanjutkan. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Kalau kita kelompokkan itu ada 3 kelompok ya peralatan yang kita bawa. Ini terkait pendulangan ya, nanti batu kita tumbuk di sini, kemudian kita saring dan kita dulang ya untuk mengambil konsentrat. Nah, nanti konsentratnya kita bakar. Nih sudah saya susun ya, tabung gas kalengnya. Ini tutorial cara bikinnya sudah saya jelaskan. Cuman bedanya kalau kemarin itu ada selangnya ya, untuk praktis saya pendek aja, keluar dari sini langsung ke burnernya ya, atau ke torchnya. Kemudian ini regulator speed controlnya, baterai ya. Sedangkan ini adalah untuk pengamatan batu ya, 100 kali pembesaran, 30 kali pembesaran, dan ini ya. Sedangkan ini untuk menyenteri objek ya, dan ini untuk skala koi kecil ya, koi kecil. Nanti untuk mencepit, megang koi dan mengambil objek yang dibakar, dan flux ya, ini untuk pembakaran. Jadi tadi dulang ya, sekarang pembakaran. Sedangkan untuk kimia, nah kimia kita semua dalam botol tertutup yang aman. Nah untuk HNO3 atau nitrik acid, karena dia keras sekali, ini kita lapisi lagi ya. Jadi untuk pengamanan. Sedangkan ini HCl ya, kimia yang kita bawa juga. Semua kimia itu nanti kita masukkan lagi ke dalam toples yang juga kedap, maksudnya bisa menahan air ya. Sedangkan alat kimia sederhana lapangan yang kita gunakan ya, tabung reaksi kecil nanti ya. Kemudian ini untuk mengambil asidnya ya, mau mengambil kimianya. Kemudian kita gunakan nanti ini larutan untuk mengecek garam ya, natrium chloride. Nanti untuk mengecek PD atau palladium kita gunakan potasium iodin ya. Kemudian untuk mengecek keberadaan emas atau platinum kita menggunakan stannous ya, stannous chloride. Sedangkan ini nanti larutan caustic ya. Ini sebenarnya soda caustic yang kita larutkan di dalam air. Gunanya nanti ini untuk membantu peleburan batu ya, nanti saya tunjukin. Sedangkan ini adalah untuk menetralisir atau untuk mengurangi kandungan nitrit yang tersisa di larutan. Bagaimana menggunakannya nanti saya tunjukin. Nah, langkah pertama kita pengecekan lapangan tentu kita menumbuk ya. Ini sebenarnya 1 kilo. Kemarin sudah saya tumbuk kasar dulu. Nanti dari kasar ini ya, ini materialnya tumbuk kasar. Nanti kita haluskan di tumbukan itu dan kita saring. Oke, sekarang kita menghaluskan batu ya yang kita ambil. Nah, ini kalau di lapangan ini memang sebenarnya kita kerjakan di lapangan ya, makanya kita bawa peralatan serba minimalis. Namun karena kemarin kondisi hujan di hutan ya, ini aja barusan selesai hujan tadi basah ya. Nah, ini kalau kita di lapangan, ini kalau kita tidak punya karung plastik seperti ini, kita bisa menggunakan daun pisang atau apa ya, tempat kita menumbuk alas. Jadi serpihan ini nanti dia tidak akan lari bersebaran, tapi terkumpul di apakah daun pisang atau penampang plastik kalau memang ada ya, seperti ini. Jadi batu urat yang sudah kita peroleh kita tumbuk. Ini tumbuk kasar dulu ya, nanti halusnya di sini seperti ini. Dengan adanya ini maka batu tidak akan berserakan ya. Nanti setelah kita memperoleh ukuran-ukuran kasar seperti ini, baru kita tumbuk di penumbuk untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Kemudian nanti kita saring dan kita dulang. Tadi batu ya kita tumbuk, kita cari batu yang besar ya untuk alas ya.
kita tumbuk untuk mendapatkan ukuran-ukuran kasar ya. Ukuran kasar ini kita masukkan ke penumbuk ya, kita haluskan, kemudian nanti kita saring. Ini kita gunakan saringan kopi biasa ya, kopi tubruk. Nah, hasil saringannya ini dia kurang lebih 20 sampai 35 mes ya. Kemudian nanti buangan dari ini kita pindahkan ke sini, dan nanti kita ulang lagi terus begitu sampai semua habis ya. Nah, ini saya kerjakan dulu. Begitu material kita tumbuk kasar, kemudian kita haluskan, kita filter, dan kita saring ya, kemudian kita tumbuk lagi kurang lebih 1 kilo ini. Nanti kita mau tahu setelah kita dulang konsentratnya dapat berapa, konsentratnya kita bakar. Nah, bagaimana proses bakarnya nanti saya tunjukin. Ini saya kerjakan dulu sebelum kita lanjutkan pembakaran pendulangannya. Oke, batuan yang 1 kilo tadi ya, pertama kita tumbuk halus kasar ya. Tumbukan yang kasar ini lebih gampang kita ya, kita tumbuk ke penumbuk halus ya, kemudian kita saring, dan ini hasilnya. Nah, hasilnya ini akan kita tambahkan sedikit sabun cair ya, gunanya untuk memecah water tension air sehingga emas tidak mengambang, emas-emas halus, dia akan drop jatuh ke dasar dulangan. Tadi sudah saya kasih ini sabun cair ya, sedikit untuk memecah water tension. Nah, pertama sekali ini kita basahin dulu ya, harus benar-benar basah ya, dulang ya. Ini Anda bisa gunakan dulangan-dulangan yang ada penahannya, staple ya, atau yang tradisional juga boleh. Intinya kita mendulang untuk mengambil konsentratnya. Setelah kita basahkan ya, ini secara sempurna, dan kita rasakan sendiri ini sudah drop semua di dasar alat pendulang ya. Ini bisa mulai kita dulang. Cara dulang pertama kita putar ya, untuk memastikan yang berat, material yang berat akan drop ke dasar nampan ya. Kemudian karena yang berat drop, maka yang di permukaan bisa kita buang sedikit-sedikit ini ya. Terus seperti itu. Ini sudah hampir selesai ya. Ini prinsipnya kita mendulang. Ini selalu material berat kita usahakan drop ke bawah ya, dan dia harus dicekukan ini ya. Ini cekukan ini. Makanya piring dulang harus ada cekukan tempat dropnya material-material berat ya, sehingga kita karena ini ada tanjakan ya, kita tidak ragu untuk membersihkan material-material ringan ya. Ini saya bersihkan dulu sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kita usahakan dia untuk yang berat untuk drop di bawah, kemudian yang ringan kita sapu ya. Oke, ini kurang lebih sudah selesai ya. Dari material 1 kilo tadi kita peroleh konsentrat kurang lebih seperti sebanyak ini. Sekarang kita persiapan untuk peleburan ya. Ini flux ya, ada KNO3, kemudian ada soda as ya, kemudian ada borak untuk mengikat logam ya di dalam peleburan, sekaligus sebagai pendingin. Sedangkan soda as untuk mengencerkan flux slug dari pembakaran ya, slug dari flux pembakaran. Kemudian KNO3 nanti Anda lihat sendiri di sini ada ya pirit-pirit ya itu. Nah, nanti KNO3 apabila dia ketemu sulfur, dia akan membakar sulfur itu habis ya. Sehingga struktur pirit rusak. Sedangkan tadi saya tunjukin ya, ini larutan soda caustic ya. Kita mulai ya untuk pembakaran. Tadi sudah kita pindahkan ke koi ya, konsentratnya. Konsentrat ini kebanyakan masih pirit ya, dan beberapa logam. Sebenarnya kita bisa mengamati dalam pembesaran ya, nih dalam pembesaran
Namun karena ini sudah mau maghrib ya, langsung saya bakar aja lah ya. Sekarang kita mulai melakukan pembakaran ya. Untuk lihat percikan-percikan api dari pirit ya, karena panas. Kita panasi dulu semua ya. Oke, itu ya, terlihat ya percikan-percikan dari pirit. Nanti setelah panas ini untuk menghancurkan quartz ya, atau batuannya itu kita gunakan larutan soda caustic ini ya. Kita biarkan dulu sampai panas ya. Tuh, lihat berterbangan. Ya. Nah, kalau dia sudah panas begini, ini sudah bisa kita kasihkan ya, soda caustic ya, seperti ini ya. Soda caustic ini akan menghancurkan, apalagi dalam posisi panas. Soda caustic akan bekerja lebih kuat ya, sehingga batu quartz yang mengikat emas-emas halus itu terlepas. Oke, sekarang kita mulai lebur dulu semua. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan logamnya ya. Nanti setelah sedikit lebih lebur, kita baru masukkan plug ya. Konsentrat yang kita bakar tadi itu kondisinya sudah membara, dan sulfur dari pirit sudah berkurang ya. Tidak ada lagi percikan-percikan api dari batuan pirit ya, dan dia sudah merah. Nah, ini sudah bisa kita kasih plugs ya. Untuk plugs kira-kira posisinya itu 20% KNO3, 20% borak, dan 60%-nya soda as. Dan soda as dia harus lebih banyak karena soda as ini pengencer, sehingga nanti material-material konsentrat yang kalau ada ya berupa logam-logam halus itu lebih gampang untuk bergerak, bersatu, dan mengumpul ya. Ini pemberian soda as ya, posisinya lebih banyak. Soda as ini dia gampang tertiup ya, jangan ditiup dulu. Ini pemberian KNO3 ya. Tujuan KNO3 atau sendowo ini adalah untuk membakar sisa-sisa pirit ya, kemudian borak sebagai pengikat ya, sekaligus dia berfungsi sebagai flux pendingin. Oke, kita untuk menghindari plug ini berterbangan, kita bakar dulu pelan-pelan, panas dulu ya, baru nanti kita tiup kencang sampai melogam. Jadi tujuan kita adalah untuk memperoleh logam dari konsentrat batu yang kita tumbuk tadi, yang kita dulang tadi. Nah, ini plug sudah mulai keras ya, ini sudah bisa kita perkencang ini ya, apinya ya. Sekarang kita perkencang apinya. Cara membuat pembakar ini sudah ada ya di video sebelumnya mengenai backpacker prospektor ya. Di sana dibikinkan tutorial cara membuat peralatan survei yang bisa kita bawa ke lapangan dalam kondisi compact ya, sehingga gampang kita bawa ke lapangan, dan itu sudah mewakili mulai dari proses pendulangan, kemudian peleburan, sampai dengan nanti proses kimia ya, dalam satu ransel. Jadi simple. Nah, sekarang kita lihat ya, ini sudah mulai meleleh ya, dan terlihat sudah ada logam ya di sana. Tujuan kita adalah untuk mengambil logam yang ada di konsentrat tadi, dan logam itu nanti akan kita proses kimia ya.
Apa aja proses kimianya nanti di dalam video ini juga akan saya jelaskan. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Tadi plug bagian sudah kita buang di sana ya, excess plug ya, sehingga logam kalau ada ya di konsentrat tadi dia tidak tertutup plug ya. Nah, ini prosesnya sudah mulai selesai ya. Nah, sudah terlihat logam ini di kamera, terlihat tidak ya? Oke, nanti mungkin saya dekatkan kameranya untuk saya tunjukkan. Oke, mungkin saya dekatkan dulu kameranya ya. Tidak terlihat ya. Oh, itu ini itu. Nah, ini tertutup ya. Ini saya sulit untuk nunjukin karena harus megang kamera ya, ini ya logamnya. Oke, tadi di titik api nih, di lidah api nih. Itu posisinya. Nanti saya tunjukin lagi, saya panaskan dulu. Terlihat tidak di kamera. Nah, itu. Oke, ini saya ambil dulu logamnya. Nanti kita lanjutkan. Tadi tangan satu sulit ya. Tadi sudah, karena saya harus mencepit koi ya dengan tang, dan tangan satu lagi mengambil ini apa namanya logam yang ada di plugs. Nah, ini terlihat ya, yang hitam-hitam ini, adalah quartz ya, dari hancuran yang dihajar soda caustic panas ya. Soda caustic apabila panas dia akan sangat tajam, bisa menghancurkan quartz ya, batuan. Sedangkan tadi penambat KNO3 atau sendawa dia untuk membakar sulfur ya, yaitu juga sebagai reduktor dia, yang dapat melogamkan apa namanya sedimen logam yang ada di konsentrat. Oke, ini saya di ujung ini ya, kecil sekali. Saya bersihkan dulu, saya pukul, nanti saya perlihatkan. Ini tadi ya logam ya, masih kecil sekali dan masih apa, terselimuti plugs. Ini kita pukul dulu ya, gitu. Ini oke. Waduh, ini sepertinya nggak tahu ya apa bisa dibaca oleh timbangan apa enggak. Ini kayaknya terlalu kecil untuk dibaca timbangan ini dia ya. Nah, ini yang tadi hasil dari batu 1 kilo ya. Nanti ini kita lanjut nanti proses kimia ya. Kandungan ini apa? Apakah emas, perak, atau mungkin yang lain, palladium contohnya. Nanti kita lihat. Untuk proses mulai dari dulang sampai pembakaran tuh sudah selesai. Tujuan kita untuk pembakaran itu, jadi kita dulang untuk ambil konsentrat, bakar konsentrat itu kita untuk ambil logamnya. Nah, ini logamnya kecil sekali dari 1 kilo. Nanti kita lihat ini ya, kita lihat apa yang ada di kandungan logam ini melalui proses kimia ya. Untuk proses kimia kita lanjutkan ya kayak yang kemarin. Mungkin kemarin belum detail saya jelaskan ya. Untuk kimia yang relatif berbahaya ini HCl ya, makanya harus pakai media yang bagus. Ini saya pakai media sisa pixel ya. Kemudian ini larutan soda caustic ya. Ini soda caustic 1/3-nya, kemudian air ya, sampai hampir penuh. Kita kocok sampai larut. Ini juga agak tajam ya, soda caustic yang kita lapis 2 ini ya. Medianya ini nitrit acid atau HNO3 ya. Ini yang lebih keras lagi. Nah, ini kimia yang kita butuhkan. Sedangkan ini kemarin belum saya jelaskan ya. Ini
larutan sulfamic hydride ya. Anda bisa menggunakan urea ya yang sudah kita larutkan, sehingga praktis ya penggunaan. Ini tujuan dilarutkan seperti ini, kita tinggal nanti meneteskan, gunanya untuk menetralisir sisa-sisa nitrit yang ada di larutan. Sebab kalau ada nitritnya itu tidak akan terjadi pengendapan ya. Kemudian SMB ya biasa yang sudah juga kita larutkan untuk mengecek garam ya, untuk mengecek keberadaan perak. Ini larutan garam. Kemudian palladium ya, tes palladium, dan biasa SNCl. Nah, yang pertama nanti kita lakukan adalah memasukkan emas yang kita dapat sekarang, tadi ya, ini kecil sekali, sangat kecil, ke dalam tabung reaksi ini ya. Tuh. Ya, tabung reaksi ini terlihat ya, kecil sekali. Ini kita masukkan nanti nitrit, dan nitrit kita panaskan untuk melarutkan pengotor seperti perak, tembaga, dan lainnya ke dalam larutan nitrit. Nitrit tok dulu, jangan dicampur yang lain. Baru nanti larutan nitrit ini kita cek atau deteksi keberadaan peraknya dan palladiumnya. Ini kita tambahkan nitrit ya, kita ambil dengan pipet ini. Sebenarnya pipet ini ada karetnya ya, tapi karena sudah rusak ya udah kita tahan aja ya. Kita ambil beberapa ya, sedikit aja. Ini nitrit tok ya. Nanti kita panaskan seperti tadi saya jelaskan ya. Gunanya kita mengecek keberadaan logam perak atau palladium. Jadi kita lihat ya. Nih, untuk mempercepat itu maksudnya ya. Untuk mempercepat reaksi, ini tabung bisa kita panaskan ya. Kita panaskan. Dengan nitrit panas, maka reaksi yang terjadi akan lebih cepat ya. Ini kebetulan angin. Oke, itu sudah mulai terjadi gelembung-gelembung ya. Ini ya, terlihat ya, terjadi percepatan reaksi. Nah, kita biarkan dulu logam kecil yang kita peroleh tadi terserap atau terlarut ke dalam larutan nitrit dulu. Nah, ini kita lihat ya, logam yang kita peroleh sudah terlarut, dan gas yang berwarna coklat kekuningan ini ya, nitrogen dioksida, sudah tidak keluar lagi ya, berarti reaksi sudah selesai. Nah, ini tinggal kita ambil ya beberapa tetes, nanti kita taruh di sini untuk kita cek keberadaan perak dengan menggunakan larutan natrium klorida atau larutan garam ya. Kemudian nanti untuk keberadaan palladium kita cek dengan menggunakan potasium iodin ya, iodin ya. Potasium iodin ini saya larutkan, ini setengah gram ya untuk air yang penuh. Air penuh segini cukup setengah gram saja untuk mendeteksi keberadaan palladium. Oke, sekarang kita ambil dulu kita ambil dulu larutan ini, kita teteskan di sini ya. Oke, kamera saya dekatkan ya. Ini tadi sudah terlihat ya, itu tetesan larutan yang kita ambil dari larutan nitrit tadi yang sudah melarutkan logam ya. Nah, logam apa? Ini yang mau kita cek. Pertama kita gunakan larutan natrium atau sodium chloride ya. Ini larutan garam yang sudah dilarutkan untuk mengetes keberadaan perak. Kita teteskan di larutan yang kita ambil tadi ya.
Bila dia berwarna itu ya, terlihat tidak ya, tadi berwarna putih susu ya, berarti larutan tadi mengandung perak. Ini udah kompom ya, mengandung perak. Oke, saya perlihatkan dulu ya, mudah-mudahan di kamera terlihat nih. Ya mana ya, dia berubah menjadi larutan nitrit tadi, berubah menjadi warna susu ya, susu seperti warna susu ya. Nah ini terlihat ya, ini kompom mengandung perak. Sedangkan larutan ini kita mau tes apakah dia mengandung palladium ya, dengan menggunakan potasium iodin ini. Kita teskan, apabila nanti dia berwarna kuning telur ya, seperti kuning telur, kompom dia memiliki palladium ya. Kita tes ya, ini ya terlihat ya, kuning telur ya, itu semoga terlihat di kamera ya, kuning telur. Kalau di mata kelihatan ini jelas kuning telur, berarti ini juga mengandung palladium. Jadi logam kecil tadi perak, palladium ada. Sekarang tinggal kita lanjut tes keberadaan emas ya. Kita langsung masukkan nanti HCl ke dalam larutan nitrit yang sudah melarutkan logam tadi. Sebenarnya di sini bisa diamati nih, saya agak butek ya, apabila ada rontokan-rontokan hitam ya, itu adalah emas yang kebal terhadap nitrit. Sekarang kita akan menambahkan HCl ya, dengan perbandingan 1 larutan nitrit ini dengan 3 larutan HCl. Jadi nanti kurang lebih di sini ya. Oke, saya tambahkan dulu HCl ya, ini HCl. Kebetulan di pasaran kita itu HCl rata-rata dia HCl 32% ya. Nah, ini tinggal kita lihat ya. Nah, dari HCl ini terlihat bahwa logam kita tadi itu kecenderungan mengandung perak ya. Sebab perak dia tidak akan terlarut di aqua regia. Makanya untuk mengecek tadi atau melarutkan perak ya, kita pertama dinitrit dulu, jangan dicampur, maka perak akan terlarut. Nah begitu kita regia tidak akan mampu melarutkan, maksudnya terlarut dalam air, tetapi dia akan tersuspensi di bawah ya, mengendap atau turun ke bawah. Ini perak dari logam kita sudah kompom tadi ya. Ini tes nitrit, dia mengandung perak, juga dia mengandung palladium ya, kuning sedikit. Ini ya, dan perak yang tidak mau terlarut tapi dia tersuspensi di bawah. Nah ini larutan ini nanti, nah ini tinggal kita cek nanti dengan stethos. Apabila dia berwarna hitam atau ungu, berarti dia kompom mengandung emas ya. Tapi apabila dia apabila dia berwarna nanti kuning ya, kuning cerah dari ini lagi, kompom dia mengandung platinum. Nanti kita cek ya. Aqua regia kita sudah kita bantu panaskan ya, panaskan. Terlihat bahwa tetap orang menyebutnya sedimen ya, sedimen perak tidak terlarut ya. Ini kompom perak ya, tidak terlarut dalam aqua regia. Kita lihat itu masih terjadi reaksi ya, dengan kita bantu pemanasan tadi itu ya. Nanti kita tunggu beberapa saat lagi ya. Nanti setelah reaksinya selesai, kita ambil beberapa tetes ya,
di sini lewat ini. Ini sudah kita bersihkan dari kimia sebelumnya ya, sudah kita cuci sehingga tidak terkontaminasi ya larutan regia yang mau kita sampel. Reaksi di regia ya sudah selesai. Nah, ini akan kita ambil ya beberapa tetes, kembali kita taruh di penutup. Ini sebenarnya penutup botol itu ya, penutup botol itu kita ambil buat sampel ya, buat tempat sampel. Kita ambil beberapa tetes ya untuk mendeteksi keberadaan emas ya. Saya kira cukup, sedikit lagi lah ya. Nah, oke. Kita bisa langsung tetesi ya, tanpa perlu kita netralisir di treatnya, kecuali kita mau melakukan pengendapan ya, baru kita masukkan larutan urea atau ureanya atau supamic acid atau supamic acidnya ya, atau larutannya. Nah, ini bisa langsung kita tetes dengan stainos. Jadi stainos ini kita harus baca nanti warna, termasuk dia apabila kuningnya nanti lebih cerah, potensi dia kompom warnanya berubah menjadi warna kuning telur gitu ya, kompom dia mengandung platinum. Tapi kalau dia ungu atau hitam atau ungu, dia seharusnya ungu untuk emas ya, purple. Namun karena ada macam-macam kandungan di larutan regia, biasanya warna ungunya akan tersamar ya. Kita coba tetes ya, belum terjadi ya perubahan ya. Oke, kita lihat tidak terjadi perubahan warna purple atau menghitam sedikit ya, menunjukkan keberadaan emas. Juga tidak terjadi penambahan warna yang tadinya katakanlah oranye cerah gini ya, atau kuning oranye cerah begini, menjadi lebih terang lagi untuk mendeteksi keberadaan platinum. Berarti di kompom ini tidak mengandung emas ya, dan juga tidak mengandung platinum. Namun kompom ini ya bisa dilihat, semoga terlihat di kamera ya, itu ada serbuk-serbuk kuning ya, serbuk kuning palladium, dan ini serbuk-serbuk, semoga terlihat, tadinya perak karena dia terekspos ya, terekspos matahari, dia agak menjadi abu-abu gelap ya, itu kompom perak. Jadi larutan dari logam yang kita peroleh kemarin menunjukkan bahwa logam itu mengandung perak dan palladium, negatif emasnya, negatif platinumnya. Di uji kimia sudah selesai kita lakukan ya, kita sudah kompom bahwa logam yang kita peroleh ya itu mengandung palladium dan perak ya. Tinggal untuk skala keekonomian bisa nanti tes lebih besar lagi untuk keputusan go on atau tidak ya. Nah, untuk tidak tercecer atau tertinggal ya, sekaligus untuk secure ya, untuk pengamanan barang-barang itu kita kelompokkan 3 seperti ini ya. Ini terkait semua pendulangan ya, palu ya, untuk mendulang memperoleh material yang kemarin sudah kita tunjukkan. Ini tadi kimia ya, semua kimia kita masukkan lagi ke dalam botolnya ya. Toples ini, yang toples ini sendiri anti bocor ya, bisa menahan umpama kalau ada larutan yang bocor di dalam. Kemudian ini terkait alat pembakaran, flux, kowi, pencepit dan sebagainya. 3 kelompok ini, alat untuk peleburan kimia dan alat dulang, kita semua masukkan ke dalam ransel ini. Dengan pengelompokan diharapkan tidak ada yang tercecer. Kita bisa mengecek item-item di masing-masing kelompok. Sedangkan untuk detektor ya, saya tidak bawa karena memang daerah yang saya tuju tidak berpotensi adanya emas nugget, makanya saya tidak membawa detektor. Demikian video kali ini ya, mengenai masalah pengecekan di lapangan
dan semua kita kemas dalam satu ransel ini ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.